karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Saudara-saudara, saya kira apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Jadi kalau dalam sepak bola saya masuk lapangan itu baru babak kedua, second half. Jadi biasanya second half masuk di saat-saat kritis begitu. Ya. Saudara-saudara, dengan demikian, ya kan, saya tidak akan banyak ulangi bahwa saya pernah rival, tapi saya bergabung, ternyata nilai-nilai kita sama. Dan sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak. Kita tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital.
ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Kenapa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Secara tegas dan lugas, Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa tidak pernah diundang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Di dalam sambutannya kemarin, Pak Prabowo ketika menghadiri acaranya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Pak Prabowo secara lugas dan tegas menegaskan bahwa tidak pernah diundang oleh Ibu Megawati. Ya. Akan tetapi framing yang dibangun di media sosial yang katanya Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu mau ketemu, ya semuanya terpatahkan ketika Pak Prabowo ngomong, kapan PDIP mengundang saya? Kan begitu katanya. Dan menyambut pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, saya rasa ini penting memang untuk Prabowo dan Pak Gibran ini tidak diganggu oleh siapapun. Mau ketemu siapapun, udahlah, kalau mau di luar ya sudah di luar saja, kan begitu. Terus kemudian secara tegas dan lugas juga Pak Prabowo menegaskan bahwa hubungan dengan Pak Jokowi masih baik-baik saja, tidak ada persoalan. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo satu kesatuan, dan diakui oleh Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi adalah bagian dari Prabowo Subianto itu sendiri, dan Prabowo Subianto adalah bagian dari Pak Jokowi itu sendiri. Ketika Pak Prabowo mengatakan ini, saya sangat bahagia dan gembira sekali karena tudingan-tudingan berbagai isu yang sekarang ada di masyarakat itu bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah renggang atau apalah. Dan ditegaskan oleh Pak Prabowo di salah satu sambutannya beberapa hari yang lalu ya, bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih baik-baik saja sampai mungkin pelantikan nanti. Dan besok nih yang katanya ada demonstrasi, mari kita tunggu, mari kita sambut demonstrasi anak muda yang tidak puas dengan kinerjanya Pak Jokowi. Kita sambut dengan meriah, kita lihat dari jauh apa sih gugatan mereka. Kalau gugatan mereka adalah penjarakan Pak Jokowi, Pak Jokowi harus tanggung jawab. Emang salahnya di mana gitu? Emang salahnya di mana? Buktikan dong, jangan hanya argumentasi. Semua saya rasa argumentasi itu setiap orang pasti punya argumentasi pendapat. Ya, kita beri hal yang baik lah nanti untuk orang-orang yang demo ini. Saya rasa itu, dan tinggal menghitung hari ya, sekitar kurang lebih 1 minggu lagi Pak Prabowo akan dilantik dan Pak Jokowi akan pulang ke Solo. Kita pengen semuanya, pengen hal-hal yang indah. Kalaupun ada yang tidak senang dengan pergantian yang baik dan indah ini, ya mungkin orang-orang yang para pembenci lah, para pembencinya Pak Jokowi dan para pembencinya Pak Prabowo. Saya rasa itu, dan sekali lagi Pak Prabowo sudah menegaskan
bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih baik-baik saja. Ya. Dan Pak Prabowo katanya menjadi ketua dari koalisi tersebut. Koalisi yang kita sebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi framing-framing yang katanya Pak Jokowi renggang, Pak Prabowo renggang ketika ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Dan kemudian putusan PT UN juga ditunda. Apa yang sudah digugatkan oleh PDIP atas bagaimana pencalonan Mas Gibran menjadi wakil presiden itu digugat oleh PDIP dan hasil dari PT UN juga masih ditunda. Ya, artinya ini adalah hal-hal yang baik lah untuk menyambut Mas Gibran sebagai wakil presiden dan sampai dilantik nanti. Jangan sampai ada kegaduhan ketika hampir memasuki pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Mari kita satukan tekad untuk tetap menjaga NKRI ini utuh. Kegaduhan macam apapun, apalagi ini masa transisi, apalagi ini masa-masa pergantian, masa-masa pelantikan, juga tidak fair dong kalau nanti ini dibikin riuh. Tentunya Pak Prabowo akan menjaga hal-hal ini. Bagaimana di masyarakat itu tetap tenang dan damai. Saya rasa itu mari kita jaga idealismenya kita pikirkan secara realistis dan rasional. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.